Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farid Mustafa Sidik dengan NIM 2402208. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laissez-faire. Jadi, di akhir abad ke-17, martir merkantilis Prancis terkenal yang bernama Jean-Baptiste Colbert pernah bertanya kepada sekelompok pengusaha tentang apa yang bisa ia bantu untuk mereka. Salah seorang di antara pengusaha itu Legendre. Colon menjawab, laissez-nous-faire, yang artinya, biarkan kami sendiri. Artinya, para pengusaha tidak ingin para pemerintah mengintervensi di pasar. Jadi, biarkanlah mekanisme pasar itu bekerja. Beberapa pengarang Prancis di awal abad ke-18, termasuk Marquis d'Argenson, menggunakan slogan laissez-faire. Kemudian, ada ekonom Turgot menisbahkan aturan laissez-faire, laissez-passer. Biarkanlah hal-hal sendiri, biarkan hal-hal yang baik masuk kepada kolonial. Selanjutnya, di abad ke-20, John Maynard Keynes mengecam laissez-faire karena kata ini mempresentasikan kebijakan berpangku tangan. Jadi maksudnya tuh bahwa kebijakan itu tidak berguna gitu, yang dianut selama masa depresi besar. Apapun kebaikan dan keburukannya, sekarang ini kondisi laissez-faire tidak bisa lagi diandalkan untuk menyediakan kapital yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek-proyek ekonomi. Menurut Keynes, pemerintah diperlukan untuk menyelamatkan kapitalisme laissez-faire. Selanjutnya adalah Jean-Baptiste Say lahir di saat yang tepat. Kenapa sih Say ini lahir di saat yang tepat? Nah, yang pertama adalah menurut salah satu biografi, dalam usia 65 tahun, Jean-Baptiste Say dikenal sebagai ekonom yang hidup di masa-masa sulit. Ia menyaksikan langsung revolusi Amerika dan Prancis, kekuasaan politik Napoleon, dan hidup di awal revolusi industri. Dia juga yang menciptakan istilah entrepreneur, yang kini menjadi kata modern dalam ekonomi dan bisnis, dan saya sendiri juga seorang entrepreneur. Dia diangkat menjadi profesor ekonomi politik di Prancis, menulis textbook yang sangat populer, dan kini dia terkenal berkat hukum pasarnya, sebuah teori ekonomi makro klasik yang menitik beratkan pada produksi, perdagangan, dan tabungan sebagai kunci-kunci bagi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang lebih tinggi. Jean-Baptiste Say juga dilahirkan di Lyon, Prancis. Dia berasal dari keluarga Protestan di Prancis Selatan yang pindah ke Jenewa dan akhirnya menetap di Paris. Pada usia 15 tahun, pada masa puncak revolusi Prancis, dia sangat dipengaruhi oleh autobiografi Benjamin Franklin. Dan dia memuji Franklin sebagai model warga negara dan memuji prinsip penghematan, pendidikan, dan kehidupan moral yang diajarkannya. Selanjutnya, Adam Smith-nya Prancis. Jean-Baptiste Say juga tinggal di London selama 2 tahun, tempat ia belajar bahasa Inggris dan membaca buku The Wealth of Nations-nya Adam Smith. Ini menjadi titik tolak penting yang akan mempengaruhi karir Say. Dia kelak akan dikenal sebagai Adam Smith-nya Prancis. Pengaruh Say mulai terasa ketika dia berusia 32 tahun pada tahun 1799 saat menjadi anggota Tribunat Napoleon. Tribunat Napoleon adalah badan legislatif di bawah konstitusi tahun 8 di Prancis yang berfungsi untuk membahas undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah dan memberikan pendapatnya tentang undang-undang tersebut. Akan tetapi, Napoleon adalah diktator yang haus kekuasaan yang menentang kebijakan laissez-faire Say, dan karenanya mengeluarkan Say dari tribunat pada tahun 1806. Setelah terbit karya Say yang berjudul Treatise on Political Economy, Napoleon bahkan melarang penyebaran buku Say
karena dalam buku ini Say mengecam kebijakannya. Meski dilarang Napoleon, buku ini naik cetak sampai edisi keempat pada saat Say masih hidup. Thomas Jefferson sangat terkesan dengan karya Say sehingga dia mengambil edisi Inggris pertama yang diterjemahkan pada 1821. Dia mengatakan kepada kawannya bahwa buku Say lebih ringkas, jelas, dan lebih baik ketimbang The Well of Nations. Jefferson ingin mengajak ke Universitas Virginia, tetapi Say menolak karena lebih suka tinggal di Paris. Buku Say edisi Inggris menjadi buku ajar paling populer di Amerika Serikat sampai ia digantikan oleh karya John Stuart Mill. Setelah Perang Sipil, edisi Amerika yang baru diterjemahkan oleh C.R. Prinsep pada 1880. Yang selanjutnya adalah siapa ekonom Prancis terbesar? Ketika Paul Samuelson mulai kuliah di Harvard pada 1935, Joseph Schumpeter yang saat itu dianggap sejarawan ilmu ekonomi paling berpengaruh, mengejutkan ruang kuliah dengan mengumumkan bahwa 3 dari 4 ekonom terbesar adalah orang Prancis. Siapa yang dimaksud Peter? Yang pertama adalah Leon Walras, dianggap sebagai ekonom terbesar sepanjang masa oleh Peter karena menciptakan teori keseimbangan umum. Yang kedua adalah Antoine Carnot, orang pertama yang menggambarkan kurva permintaan dan menunjukkan bagaimana monopoli akan memaksimalkan profit pada titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Yang ketiga adalah Francois Quesnay, yang terkenal berkat tabelnya diagram aliran sirkular dalam ilmu ekonomi. Lalu ada juga tokoh Prancis pilihan Keynes, yaitu Charles Louis de Montesquieu. Alasannya yang pertama adalah Keynes tertarik dengan teori likuiditas dari bunga yang muncul dalam bentuk embrio dalam karya Montesquieu. Yang kedua, Keynes juga tertarik dengan penolakan terhadap penimbunan dan dukungannya terhadap tingkat pengeluaran uang yang tinggi untuk menjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, beberapa sumbangan penting Say. Setelah jatuhnya Napoleon pada tahun 1815, Say menjadi profesor ekonomi industri Prancis pertama di Conservatoire des Arts et Métiers. Dan pada 1830, dia diangkat menjadi ketua jurusan ekonomi politik di Collège de France di Paris. Dia berkorespondensi secara teratur dengan Thomas Malthus dan David Ricardo yang dianggapnya sebagai kawan dekat, meski dia banyak tidak sepakat dengan mereka dalam berbagai persoalan. Say meninggal pada 1832 di Prancis pada usia 65 tahun, 2 tahun setelah diangkat menjadi profesor. 4 kontribusi dari Say. Yang pertama adalah menyusun pengujian teori dengan fakta dan observasi. Yang kedua, menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti teori nilai kerja. Yang ketiga, gagasan tentang peran vital entrepreneur. Dan yang terakhir adalah hukum pasar Say. Halo semuanya, semoga videonya bermanfaat. Sumber dari penjelasan materi sebelumnya itu bersumber dari buku ini, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.